Pecinta sepak bola Indonesia dibuat senang karena kemarin timnas kita berhasil mencatatkan kemenangan bersejarah di pentas Piala Asia U23 di Qatar, di mana Indonesia berhasil menaklukkan tim unggulan Australia. Untuk bisa membahasnya lebih lanjut, sudah bersama saya Justinus Laksana, Coach Justin. Coach Justin, selamat malam. Selamat malam. Coach Justin, ini Ya, melihat pertandingan kemarin melawan Australia, hasilnya mengejutkan. Tanggapan seperti apa nih, Coach? gue hasilnya nggak mengejutkan. Untuk Hmm, untuk gue sih sebelum apa namanya, gue nonton, gue kan tampil di dua talk show gue lah di YouTube. Gue udah bilang kita bisa menang, kita sangat bisa menang. Cuman yang jadi masalah kan sekarang mindset ke lapangan seperti apa. hmm, Satu, kita harus belajar dari pertandingan lawan Qatar. Di situ ada beberapa hal yang kurang positif, ada hal yang positif. Hal yang positif kita lanjutkan seperti fighting spirit pada saat kita bermain dengan 10 orang. Terus hal yang kurang positif itu setengah jam pertama kita nggak tenang pegang bola, gampang hilang dan diserang. Nah, masuk match kedua itu berubah semua hmm. dan sangat positif karena gue tetap percaya dengan Sintayong. Dari awal kita sudah menunjukkan intensitas tinggi, kita sudah menunjukkan niat untuk memenangkan pertandingan ini. Kalau dibilang mengejutkan, ya nggak juga. Australia itu bukan Brazil, Spanyol atau Perancis, ya kan? Hmm. Ini U23 juga dari liga antah berantah juga. Jadi untuk gue sih kita ikut dan kelihatan di babak pertama. Kalau dibilang beruntung, ya dalam sepak bola itu selalu ada keberuntungan. Madrid kemarin lolos ke semifinal lewat adu penalti emang bukan beruntung, beruntung juga kan. Hmm. Dan nggak ada yang komplain juga kan. Jadi untuk gue sih kita dapat satu peluang kita manfaatkan. Nah di babak kedua gue udah pikir nah ini Sintayong pasti kemungkinan besar. Gue harap sih tetap bermain ngepres ya. Tapi nampaknya intensitas ini kurang bisa dipertahankan atau Sintayong punya game plan yaitu kita bertahan di babak sendiri dan mengandalkan counter attack karena Australia pasti keluar. Nah, mereka lebih menguasai, hanya menguasai bola. Habis itu dapat seperempat peluang, setengah peluang, dua tiga nggak terlalu bahaya-bahaya amat lah. Dan Hmm. kita juga dapat beberapa peluang counter. Sayangnya counter kita tidak bisa dimanfaatkan, termasuk counter di detik-detik terakhir, 3 lawan 1 Peluangnya di Marcelino itu ya? crossing ke Marcelino. Ya, ya, ya. Nah, sayang sekali itu terjadi, tapi ini kan semua bisa menjadi PR yang kita bawa bahwa kalau kita mau menang lawan Jordania, salah satu yang menjadi PR yang harus kita tingkatkan yaitu lebih efektif dari sisi counter attack. Mungkin Hmm. itu bisa dilatih lagi dalam 1-2 hari ini atau dijelaskan pemain berdiri di mana, seperti apa dan lain-lain. Itu semua bisa diatur lah oleh Sintayong atau timnya, asisten-asistennya. Tapi Tapi gue lihat ya kalau dari pertandingan pertama dan juga pertandingan kedua, perubahan apa yang paling terlihat dari cara bermain timnas kita, Coach? organisasi lebih tenang. Kita mempertahankan composure yang di babak pertama nggak begitu kelihatan lawan Qatar. Fighting spirit dilanjutkan dan passing-passing lebih akurat, lebih bagus. Hanya 3 pemain yang diganti dan ya semua dari segala aspek kita meningkat. Hanya Hmm. sekali lagi berjalannya pertandingan dengan hasil akhir itu sering kali berbeda. Jadi kalau kita hasil akhir adalah kita menang, which is good, karena itu yang pertama. Yang kedua kan adalah bagaimana kita meraih kemenangan. Kalau kita hanya mengincar counter attack itu susah. Maka dari itu di babak pertama kita dapat berapa kali peluang, ya kan? Hmm. Sayang tidak terjadi gol. Tapi yang penting mindset ini ada bahwa Anda masuk ke lapangan untuk menang, bukan untuk seri, bukan untuk ngincar gol jatuh dari langit, tapi benar-benar untuk menang. Dan itu game plan yang disiapkan oleh Sintayong, gue rasa 80-90% dijalankan oleh pemain. Kita jangan lupa, pemain kita itu level masih Liga 1 atau yang dari luar pun masih levelnya junior. Hmm. Jadi bukan pemain dari Liga Inggris atau Liga top-top semua lah. Kualitas pemain kita mah untuk Eropa ya so-so banget, ya kan? Hmm. Tapi untuk di sini pemain kayak Hubner, kayak Strike, kayak Nathan membawa pengalaman yang sangat berharga untuk timnas kita. Maka dari itu, gue sih nggak seoptimis Sintayong ya. Gue bilang kita lolos grup udah bisa, udah Hmm. bagus karena langsung perempat final kan. Kan gue sempet Hmm. ketemu Erick Thohir bicara meeting soal hal ini.
Bahkan Sintayong sendiri yang memasang target 4 besar. Ya kalau untuk Olimpiade. Sintayong untuk Olimpiade, kalau Sintayong berani, masa kita sebagai netizen pendukung kita nggak dukung ya kan? Hmm. Tapi memasang target dan realita kan dua hal yang berbeda. Nah, kalau gue lihat bukan berarti kita akan menang lawan Jordan, enggak, tapi kita punya modal cukup untuk bisa menang lawan Jordan. Artinya memang mindset itu yang menjadi kunci kemenangan kemarin dan juga modal untuk lawan Yordania, atau memang taktik dari Sintayong yang memang efektif, Coach? Enggak, bukan taktiknya ya oke lah, not bad. Cuman ini Hmm. lebih ke mindset. Anda bisa punya tactical 1001 jenis tactical kalau pemainnya cepat give up, kurang fighting spirit, kurang disiplin, nggak akan berjalan juga. Hmm. Mindset itu nomor satu dalam sepak bola, dalam semua olahraga. Bahwa kita masuk lapangan, kita mau menang. Oke? Kalau kita kehilangan bola, kita fight back. Kita belajar berorganisasi. Dan dibanding match pertama lawan Qatar, definitely kita bisa berkembang. Bahkan di match pertama kita nggak jelek juga. Qatar beruntung aja itu dapat penalti sama 2 kartu merah. Golnya juga gol free kick Hmm. yang kebetulan lah. Jadi bukan dari sebuah set play atau open play. It's okay, kita kalah dan kemarin kita meraih kemenangan. Ya, game on, semua masih terbuka. Nasibnya berada di mana? Nasib berada di tangan kita. Kita sekarang ring 2 dengan 3 poin, Australia dengan Jordan 1 poin. Jadi semua nasib itu ada di tangan kita. Jangan masuk di atas kertas, skor seri kita sudah lolos. Tapi gue bilang itu bahaya. Gue sebagai mantan pelatih timnas futsal 5 tahun, gue mengalami hal kayak gitu. Jangan kita ngincer seri. Pada saat kita incer seri, kita akan kalah. Yang kita incer ada whatever mau skor lain-lain itu nggak penting. Kita harus menang. Karena pada saat kita menang, kita pasti lolos. Dan apakah kita bisa? Bisa. Cuman kita harus lebih smart lagi. Ini we have to grow kan. Match pertama, match kedua ada peningkatan. Nah, semoga match ketiga ada peningkatan. Nah, kalau match ketiga ada peningkatan, lebih kompak menuju lolos grup ke perempat final, kita lebih percaya diri. Siapapun ntar ketemu siapa di perempat final ya nggak penting itu. Yang penting fokus ke Jordan dulu. Oke, Coach Jesse tadi sempat mengatakan bahwa permainan kita tidak cukup efektif, terutama di bagian penyerangan Counter ya, attack. Coach. Ya, Counter attack, karena banyak sekali kita bisa mencuri bola tapi tidak bisa menghasilkan gol. iya, iya. Dan kalau untuk pertahanan sendiri, Coach, kemarin juga di babak kedua kita diserang di lini di sisi sebelah kanan yang terus-terusan digempur Betul, gitu, iya, Coach. iya, Itu iya. gimana, Coach? Ya itu kan sudah dirubah. Pertama Rio Fahmi lawan Qatar, Rio Fahmi main di situ. Dirubah dengan Fajar masuk. Digempur juga. Ya nanti harus ada perubahan lagi. Karena Jordan pasti melihat video ini. Kenapa ternyata sisi kanannya cukup lemah. Bahkan di adu speed kita kalah. Nah ini harus dirubah. Eventually Bagas bisa dimainkan di sana. Kalau enggak, Hubner pun bisa dimainkan di sana. Kasarnya begitu. Karena Ivar Jenner udah balik kan. Jadi dengan baliknya Ivar Jenner, Sintayong punya beberapa opsi untuk menggeser. Rizky Ridho bisa di sana. Kasarnya gitu. Untuk gue sih harus diatasi. Gue setuju. Karena itu memang titik lemah kita di sayap kanan. Sekali lagi, tim kita itu bukan tim level dunia. Camkan itu. Tapi dengan mindset yang benar, dengan determinasi yang luar biasa, we can win this game. Ini persis yang gue katakan pas lawan Australia, dan kita bisa menang. Jadi kalau dibilang di atas kertas kita nggak pernah menang, tapi itu kan masa lalu. Kita kan masuk ke era baru, era Sintayong yang baru. Jadi kalau kita bisa lolos ke Piala Asia lewat kualifikasi, lolos grup, ketemu Jepang tim 16 saja kita nggak parkir bis, bahkan babak pertama Jepang zero peluang, ketemu Australia rank 25 aja kita sangat bisa ngelawan. Ini kan artinya jangan dibanding yang dulu-dulu gitu loh. Makanya kalau bilang ya kita nggak pernah, itu kan dulu. Kita lihat sekarang dalam era baru ini kita cukup kuat untuk bisa melawan di level ASEAN yang sekarang kita masuk ke Asia. Makanya gue selalu bilang AFF untuk gue itu uji coba aja. Level kita waktu Asia itu udah setahun 2 tahun lalu gue bilang. Dan akhirnya Erick Thohir juga mengatakan nanti AFF kita buka trial.
Kalau nggak kita nggak akan maju kalau kita cuma incer-incer trofi AFF doang. Hmm. Oke, terkait Hernando Ari juga kemarin menjadi perhatian netizen dan juga menjadi man of the match. Sepakat coach dengan penampilan mahal dari Hernando kemarin? Dia melakukan gini, go fair aja ya. Dia Hmm. menyelamatkan kita dengan penalti. Itu fix, itu penting sekali kontribusi dia. Setelah itu dia di babak kedua dia menyelamatkan 1 2 3. Tapi ada di babak pertama sebelum kita dapat penalti, ada beberapa momen yang bikin kita juga deg-degan. Jadi Hmm. jangan merasa Hernando hari ini udah selalu bisa menyelamatkan kita, enggak. Dia pun melakukan beberapa kesalahan, but that's okay. Yang penting jangan dilakukan lagi kesalahan ini ke depannya. Beruntung kesalahan dia kayak dia keluar nggak dapat bola. Untung Hmm. headingnya lepas dari pemain Australia. Hal-hal kayak gitu nggak boleh. Namanya kiper kalau udah keluar kandang, bola itu harus dapat. Kalau nggak jangan keluar. Zero mistake Itu. ya Dan coach? iya, zero mistake. Lawan Jordan kita nggak bisa kehilangan sedikit peluang karena kalau kita kalah kita nggak lolos. Hmm. Hmm. Oke, Gitu. coach, selain dari pemain bertahan juga yang menjadi sorotan adalah penyerang kita coach yang memang di depan kan ada Rafael Strike yang juga belum cetak gol dan juga kemarin ada beberapa peluang yang belum bisa dimaksimalkan. Apa catatan yang harus dilakukan di pertandingan lawan Yordania mendatang? Ya nggak banyak karena kita harus sadar bahwa kualitas striker kita ya gitu-gitu aja. I mean strike itu Hmm. umur berapa? 18 19 tahun main di Den Haag sering cadangan lebih ke youth-nya. What do we expect gitu loh. Marcelino sama main divisi 2 Belgia juga sering jadi cadangan. Gak bisa kita berharap banyak. Memang kualitas kita segitu-gitu aja. Tinggal Hmm. pelatih ya lebih memberi masukan, motivasi, jangan terlalu egois kayak gitu. Ada hal-hal teknis lah yang bisa diberi masukan, cuman kita jangan berharap terlalu banyak juga dengan Hmm. kualitas pemain muda kita. Oke, nanti kan lawan Yordania ini Ivan Jenner dan juga Hapner ini kemungkinan akan bisa diturunkan gitu coach. Ya, Ini menambah kekuatan seberapa signifikan sih di timnas kita? ya sangat signifikan karena mereka bisa menerjemahkan gameplaynya Sintayong di lapangan dari sisi bertahan maupun menyerang. Hmm. Mereka memiliki akurasi passing yang bagus, memiliki visi yang bagus yang bisa membuat kita meng-create peluang. Tinggal seperti yang Anda tadi katakan, peluang yang kita dapatkan bisa dikonversi ke gol atau tidak. Hmm. Nah, memang gue sangat sayangkan bahwa Sananta itu dapat 2 match kan, Ya, 2 match. suspend. Ya harusnya ini salah satu match di mana Sananta menurut gue cocok bisa masuk. But that's okay. Faktanya adalah nggak ada Sananta, ya either kita main dengan hoki atau kita main dengan tanpa striker lebih ke false nine. Tapi kalau dibilang apakah pemain-pemain bisa meningkatkan kualitasnya, ya tergantung pemain juga. Bahwa mereka bisa belajar nggak, mereka bisa ngepick nggak. Dalam turnamen itu selalu begitu. Group stage kita bisa bereksperimen, bisa membuat kesalahan. Tapi lama-lama kita harus ngepick. Hmm. Kayak contoh Argentina, juara dunia. Match pertama kalah juga kan lawan Saudi. Hmm. Tapi mereka bisa ngepick. Nah ini yang harus kita kalahkan juga, harus kita lakukan juga. Oke, ini melawan Yordania peluang kita lolos gimana nih coach? Kita kan hanya butuh seri sebetulnya. Dan Ya, juga enggak. untuk eh, Ya, we have to win. Enggak, jangan ngandelin seri. hmm. Dan apakah kita perlu? Ya, definitely kita perlu peluang. Nasib itu ada di tangan kita. Sekarang Hmm. tergantung pemain. Kalau kita bisa tingkatkan permainan kita lawan Australia, definitely kita bisa menang. Cuman namanya kualitas pemain kan, ya gimana ya, anak-anak muda emosi. Kalau kita salah gitu, emosi dapat kartu merah. Yang bikin merusak pertandingan itu kan kartu merah dan penalti. Lihat aja Barca udah unggul di kandang, udah unggul 1-0 sisi 2 gol, kartu merah bubar semuanya. Nah, Hmm. jangan sampai kita kena kartu merah, jangan lakukan hal-hal yang stupid karena itu ada VAR. Sama VAR bisa dilihat. Nah, selama lu nggak melakukan hal-hal kayak kayak begitu, nggak ada yang aneh-aneh, we can win this game. Ada prediksi skor coach untuk lawan Yordania?
Nggak ada, nggak penting itu. Gue bukan paranormal, gue paling nggak suka suruh prediksi-prediksi. Untuk gue sih yang penting menang, whatever Yang penting lolos skornya. ya coach. Yang penting lolos. Itu. Oke, oke, coach. Terakhir, saya mau nanya soal di luar lapangan. Kemarin PSSI secara resmi melayangkan protes terhadap AFC terkait dengan wasit yang memimpin laga pertandingan di pertandingan pertama dan ditolak, coach. Ini Ya. faktor semacam ini seberapa penting sih ataupun seberapa besar mempengaruhi mentalitas timnas kita dan juga seperti apa harus menghadapinya jika menemukan wasit seperti itu lagi, coach? Nggak, gini. Kalau kita bicara PSSI, kita bicara sepak bola bagian administrasi. Ini Hmm, kewajiban PSSI untuk melontarkan protes. Dan gue udah tahu ini pasti ditolak. Gue juga bilang, but that's okay. Minimal mereka tahu di atas bahwa kita ini nggak diem. Kita nggak hmm, terima kalau kita dizolimi oleh wasit. Oke? Ditolak. It's okay. Karena mereka tahu. Jadi Indonesia ini bisa bisa ganas juga lah. Bisa ngamuk juga lah kalau dizolimi. Tapi soal kualitas wasit nggak bisa kita apa-apakan. Kemarin Qatar menang lawan lawan Jordan itu injury time 10 menit. Golnya terjadi di 14 menit. Wasitnya siapa? Wasit Thailand yang jadi wasit VAR kita. Nggak bisa hmm, kita atur. Jadi hmm. kalau kita dizolimi oleh wasit, jaga emosi, kontrol. Karena semua pemain timnas harus sadar, mereka bermain bukan untuk diri sendiri, mereka bermain untuk 275 juta rakyat Indonesia. Mereka harus sadar, mereka membawa merah putih, bukan untuk ego sendiri. Itu yang mereka harus kontrol. Kalau ketemu wasit yang cenderung curang, harus bisa dihindari hal-hal kayak begitu dengan tenang, turunkan ego, bermain untuk tim, bermain untuk rakyat Indonesia, bermain untuk Garuda. Itu Artinya yang mindset, dilakukan kalau mentalitas ya coach ya. iya, itu kalau dilakukan kalau seandainya dicurangin gitu. Oke, Coach Justin, terima kasih sudah ngobrol bersama Ya, Liputan 6 SCTV. Kita harapkan timnas kita bisa lolos dan sama-sama. juga bisa mencapai target 4 besar ya Coach. Siap, amin. Terima kasih Coach Justin. Oke, thank you. Thank you, Kita Kang. kita lihat pertandingan nanti di hari Minggu melawan Yordania, di mana timnas hanya membutuhkan seri dan harus menang jika akan lolos ke fase gugur di Piala Asia U23 di Qatar. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.